Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di awal bulan Muharram, tanggal 9 dan 10 Muharram. Tasu'a dan Asyura adalah sebuah hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk kita bisa beramal saleh dengan berpuasa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali pada kesempatan pagi hari ini kita dalam tema Tarbiyatu al-Abna, pendidikan anak-anak. Topik yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah seputar infak atau nafkah dan atiyah atau pemberian. Bagaimana kita proporsional di dalam memberikan nafkah dan berkeadilan dalam memberikan hadiah kepada anak-anak. Saya ingin mulai dari sebuah fakta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabiullah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ibrah dan mau'izah, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dan bapaknya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang sangat berharga dari kisah mereka sebagai pengantar untuk topik kita pada hari ini. Kita tahu bahwa di masa kecilnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya karena kedengkian yang ada pada mereka. Ada sebuah ibrah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dari rasa yang ada di dalam hati mereka meskipun mereka menuruti hawa nafsu. Namun itulah sebuah kesan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kecintaan kepada hamba-hambanya. Dan cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita pungkiri. Kecintaan seseorang kepada seseorang, kecintaan seorang ayah kepada putranya, seorang ibu kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri
Karena dengan cinta itulah banyak hal yang kemudian menjadikan sesuatu itu lebih mempunyai motivasi. Apabila cinta tersebut diarahkan kepada perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan padanya sebuah perasaan cinta yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dengan perasaan cinta seseorang akan menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan tidak hanya pada kejadian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tetapi juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kalian tidak akan mampu untuk memberikan rasa adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian mengupayakannya. Para ulama tafsir menyebutkan tentang keadilan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Bahwasanya al-adlul ladzi dzakara Allah Ta'ala huna innahu la yustata' huwa al-adlu fil mahabbah wal mail tabi'i. Keadilan yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang pada ayat ini adalah keadilan yang berkaitan dengan kecintaan dan kecenderungan yang sifatnya naluriah dalam hati seseorang. Li'annahu laisa tahta qudratil bashar. Sebab yang seperti itu tidak berada di dalam kudrah kemampuan seorang manusia. Kita menyadari akan hal itu, bahwa masing-masing manusia insya Allah mempunyai sebuah perasaan, di mana perasaan tersebut ia sadari berbeda antara perasaannya kepada seseorang dan kepada orang yang lainnya. Demikian pula terjadi kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perasaan kita kepada sebagian anak berbeda dengan perasaan kita kepada sebagian anak yang lain. Meskipun pada dasarnya orang tua pasti mencintai seluruh anak-anaknya. Akan tetapi kecintaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya merupakan sesuatu yang mempunyai kadar berbeda-beda. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam masalah kecintaan seorang suami kepada istrinya atau kepada istri-istrinya, maka diriwayatkan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata tentang perasaan yang seperti ini, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Ya Allah, inilah pembagian yang aku bisa dan aku mampu. Tetapi ya Allah, janganlah aku dicela karena aku tidak mampu melakukan untuk sesuatu yang memang aku tidak bisa melakukannya. Hadis ini jemaah yang dirahmati Allah adalah hadis yang ma'lul, artinya ada illahnya, ya. Ada sesuatu yang menjadikan hadis itu berada di dalam kedhaifan. Tetapi Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam kitabnya menyebutkan walakin li ma'nahu syawahid. Akan tapi pada makna hadis ini ada penguat-penguat yang membenarkan. Jadi makna secara syar'i bahwa naluri seorang manusia di dalam cinta adalah sesuatu yang diakui, ya. Dan kenyataannya tidak bisa orang memaksa-maksa di dalam masalah ini.
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita batasan-batasan, sehingga apabila dalam konteks kecintaan seorang bapa atau seorang ibu kepada anak-anaknya, maka harus dijaga secara zahir, bahwa dalam hal batin ya ada yang berbeda, akan tetapi di dalam batinnya tidak boleh dia berniat untuk berbuat zalim atau berbuat tidak adil di antara anak-anaknya. Maka dalam hal hak-hak syar'i seorang anak perlu untuk dijaga. Ya. Kemudian kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang semakna dengan masalah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 8 dan ayat 9 yang menceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf yang ingin membuat rencana tidak baik kepada Yusuf karena perasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw idrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Tatkala mereka, saudara-saudara Yusuf, berkata, la Yusuf wa akhuhu, bahwa Yusuf dan saudaranya, yakni Binyamin, ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kita, ila abina, minna, dibandingkan dengan kita, wa nahnu usbatun, sedangkan kita ini adalah golongan orang yang kuat, laki-laki yang banyak yang kuat, ya. Inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka mengatakan bahwa bapak kita ini benar-benar di dalam kekeliruan yang nyata, ya. Mereka mengistilahkan dengan istilah tersebut lafi dhalalin mubin. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang berikan cinta itu kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, dan Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam ya tentu tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syar'i, tetapi ada perasaan seperti itu pada saudara-saudara Yusuf, ya. Kita perhatikan lagi bahwa pendorong mereka untuk melakukan rencana jahat kepada Yusuf, ya, adalah agar mereka mendapatkan perhatian dari bapak mereka. Mereka mengatakan, ya, uqtulu Yusufa aw idrahuhu arda, ya. Bunuh saja Yusuf atau buanglah ke suatu tempat. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya kalian mendapatkan perhatian dari bapak kalian, ya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah itu, ya, kalian bisa menjadi orang-orang yang baik. Inilah sebuah fakta yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan tentu kisah ini memberikan sebuah pelajaran, ya, kepada kita. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah seorang yang saleh, ya, seorang yang bahkan secara zahir mempunyai wajah yang hasan, ya, seorang yang baik memang di hadapan orang tuanya, ya. Maka wajar juga orang tua mempunyai kecintaan yang lebih terhadap diri Yusuf alaihissalatu wassalam, ya. Namun ibrah dan mau'izah yang kita dapatkan dalam hal ini, bahwa ada perasaan yang berbeda, ya, pada anak-anak, sehingga mereka menafsirkan atau mempunyai pandangan-pandangan sebagaimana pikiran-pikiran mereka, sehingga diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwa dahulu para sahabat, para ulama salaf, ya, mereka itu ya'diluna fi kubal, ya. Mereka itu berbuat adil di dalam masalah kubal, yaitu ciuman sayang dari seorang tua
seorang bapak atau seorang ibu kepada anaknya. Ya. Jadi kalau ada anaknya yang dicium, maka anak yang lain pun hendaknya dicium. Kalau ada anak di pangku di bagian yang kanan, maka ada anak yang lain juga harus dipangku di bagian yang kiri. Kalau tidak semuanya. Jadi mereka, para pendahulu kita memperhatikan sampai perkara-perkara yang mungkin kita menganggapnya sepele, ya, atau disebut oleh sebagian ulama dalam perkara-perkara juz'iyat, yaitu perkara-perkara yang bukan asasiyat, ya, akan tapi karena mempunyai pengaruh yang besar, ya, pada psikologi anak dan juga berhubungan dengan hukum syar'i, yaitu al-adlu bainal aulad, keadilan di antara anak-anak, maka ternyata dalam perkara-perkara tersebut mereka juga sangat menjaga, ya. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang yang pertama masalah nafkah, yaitu nafkah. Yang kedua masalah hibah atau pemberian, ya. Sebelum kita berbicara tentang al-adlu fil atiyah, keadilan di dalam pemberian atau hibah atau hadiah, kita harus memahami perbedaan keduanya, ya. Ada dua hal yang berbeda antara nafkah dengan hibah, ya. Nafkah itu adalah sesuatu yang wajib, akan tapi hibah adalah sebuah pemberian di luar daripada nafkah, ya. Jika kita memahami ini, insya Allah kita akan mampu memahami bagaimana menerapkan al-adlu, keadilan di dalam masalah hibah. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama yang berkaitan dengan al-infaq atau nafkah, ya. Nafkah kepada anak-anak, ya, adalah perkara yang diwajibkan kepada orang tua, kepada seorang ayah, ya. Dan di dalam hal ini para ulama membedakan antara nafkah kepada mereka qabla sinnil bulugh atau hatta sinnil bulugh, nafkah sampai mereka balik, dan nafkah ba'da sinnil bulugh, yaitu nafkah yang diberikan setelah mereka balik. Yang pertama adalah nafkah yang merupakan kewajiban seorang kepala keluarga terhadap anak-anaknya, ya. Ya, ada kewajiban kepada istri, ada kewajiban kepada anak. Kewajiban kepada anak-anaknya yang pertama adalah kewajiban memberikan nafkah kepada mereka sampai mereka berumur balik. Berkaitan dengan maskan, mat'am, masyrab, malbas. Yaitu berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan makan, berkaitan dengan minum, berkaitan dengan pakaian. Ini adalah nafkah yang wajib, ya. Ada beberapa yang kemudian diikutkan padanya, ya, yang sebuah kehidupan tidak mungkin kecuali terlaksana dengannya, seperti masalah pengobatan, seperti masalah menjaga kesehatan, ya. Ada yang masuk ke dalam kamaliyat, yaitu hal-hal yang menyempurnakan saja. Yang kita bahas yang berkaitan dengan maskan, tempat tinggal, kemudian makal, ya, makan, masyrab, minum, kemudian malbas, sesuatu yang dipakai, ya, pakaian, ya. Ini adalah merupakan kewajiban hatta sinnil bulugh, sampai mereka berusia balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Dan bagi seorang bapak yang mempunyai maulud, yang dilahirkan padanya seorang anak, maka wajib untuk memberikan rizq, ya, nafkah, kebutuhan, ya, makan, minum, ya, memberikan kepada mereka pakaian, ya, bil ma'ruf, dengan kebaikan, ya. Ayat ini menunjukkan akan kewajiban tersebut, ya. Dan makanya orang yang memberikan irda' kepada anak yang masih disusui, maka diwajibkan juga bagi seorang ayah untuk membayar ujrah atau bayaran pada
irda tersebut. Dan ini juga menunjukkan tentang wajibnya. Kemudian juga di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Hindun, ya, istri Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu wa anha, mengadukan tentang bahwa Abu Sufyan adalah rajulun sahih, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khudi ma yakfiki wa waladaki, ya, ambillah darinya apa yang cukup untukmu dan juga untuk putramu. Maka para ulama berijma bahwa nafkah kepada anak-anak sebelum sinil bulugh adalah merupakan sebuah kewajiban. Yang kedua, nafkah kepada anak-anak ba'da sinil bulugh, setelah usia mereka mencapai balik, ya. Para ulama membahas bagaimana itu diberikan kepada anak-anak laki-laki, az-zukur, ya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, ittifaq al-madzahib al-arba'ah, apabila anak laki-laki itu adalah anak laki-laki yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya atau belum mampu untuk menafkahi dirinya, ya. Jadi bagi mereka yang mampu dan bagi mereka yang tidak mampu mempunyai perbedaan. Bagi mereka yang tidak mampu, maka ittifaq al-madzahib al-arba'ah wajib bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada mereka, ya. Adapun apabila mereka adalah orang yang sudah mampu untuk takassub, ya, untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, maka tidak wajib, ya. Meskipun baik saja orang tua untuk memberikan kepada mereka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Karena anak-anak juga mempunyai perbedaan-perbedaan, ya. Adapun anak-anak perempuan, ya, maka wajib bagi orang tua, ya, bagi mereka yang tidak punya harta, ya, tidak mempunyai kemampuan, membutuhkan, ya, sebelum mereka berkeluarga, ya, wajibkan bagi orang tua untuk memberikan nafkah. Nah, ini adalah satu hal yang berkaitan dengan infak atau berkaitan dengan nafkah, ya, bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya. Dan anak-anak itu berbeda karena ada anak-anak yang sudah benar-benar rasyid, ya, artinya dia mampu mentasarrufkan, menggunakan harta untuk membelanjakan apa yang dibutuhkan, ya. Ada anak-anak yang masih safih, ya, dia tidak mampu untuk membelanjakan, ya, apabila dia diberikan harta tertentu, uang tertentu, ya, dia belum mampu untuk membelanjakan dengan cara yang benar. Ada juga anak-anak yang cenderung soleh, cenderung baik, ya, apabila dia mempunyai harta, maka diberikan untuk sesuatu yang baik. Nah, sebaliknya ada anak-anak yang kebiasaannya tidak baik, ya, cenderung, ya, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Maka ini juga termasuk hal yang dilihat oleh kedua orang tua, dan khususnya adalah seorang ayah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita memahami poin yang pertama, yaitu masalah nafkah, ya, bahwa nafkah kepada anak-anak yang pertama dibedakan, ya, antara, ya, hatta sinil bulugh sampai berumur balik, ya, dengan ba'da sinil bulugh setelah berumur balik. Adapun qabla sinil bulugh maka wajib, ya. Adapun ba'da sinil bulugh maka dibedakan menjadi dua hal, yaitu bagi mereka anak-anak yang, ya, mempunyai kudrah untuk takasub, ya, laki-laki, dan bagi mereka yang tidak mempunyai kudrah untuk takasub, ya.
Maka di dalam masalah nafkah atau infak kepada anak-anak, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mencukupi mereka itu adalah kewajiban bagi orang tua. Ya. Kemudian apabila kita memahami akan hal ini, kita ingin membahas kepada perkara yang kedua, yaitu masalah hibah, ya, masalah pemberian. Ya. Maka kita akan membicarakan tentang bagaimana adil di dalam masalah pemberian. Ya. Kalau dalam masalah nafkah, pengertian adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan, ya. Kullun bihasabihi, ya. Setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, anak yang kecil, ya, anak yang sudah remaja, ya, anak yang sudah mulai kuliah, ya, anak yang laki-laki, anak yang perempuan, ya. Nah, di dalam masalah hibah, ya, pengertian adil itu adalah tasfiyah, yaitu sesuatu yang serupa di dalam ukuran, ya, dalam masalah pemberian, ya. Untuk masuk pada poin yang kedua, pembahasan masalah hibah atau atiyah, ya, pemberian yang berupa hadiah di luar nafkah yang wajib, ya, maka saya ingin membuka dengan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dua-duanya dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam kitab beliau, ya. Satu hadis di dalam teksnya dan satu hadis di dalam catatan kaki beliau. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis Nu'man ibnu Bashir. Ya. Sedangkan hadis yang kedua atau asar yang kedua adalah dari Aisyah bintu Abi Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Adapun hadis yang berkaitan dengan Nu'man ibnu Bashir adalah hadis yang insya Allah masyhur, ya, di kalangan para ulama, di kalangan thalabatul ilm, yaitu tentang wajibnya adil di dalam masalah atiyah, masalah pemberian. Diriwayatkan bahwasanya beliau An-Nu'man ibnu Bashir berkata, "A'tani abi atiyatan, faqalat Umrah bintu Rahah, ya, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد عطيته. Lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah pada anak-anak kalian. Ini menjadi aslun, menjadi pokok untuk berbuat adil di dalam pemberian kepada anak-anak. Maka para ulama, ya, selalu membawakan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan pada riwayat yang lain dijelaskan, ya, tentang jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, fa inni la ushidu ala jaurin, aku nggak mau bersaksi untuk sesuatu yang sifatnya adalah zalim. Jadi ceritanya, Bashir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, ya, mempunyai istri yang lama dan anak-anak. Kemudian beliau beristri Umrah bintu Rawahah, ya. Umrah bintu Rawahah seorang sahabiyah, ya, radhiyallahu taala anha. Beliau adalah saudara dari Abdullah ibnu Rawahah. Kemudian dikaruniai anak, yaitu Nu'man, sehingga Umrah ibnu bintu Rawahah dikenal sebagai Ummu An-Nu'man. Ya. Satu hari Bashir ingin mengistimewakan Nu'man dengan sebuah pemberian, yaitu berupa kebun atau yang lainnya. Ya. Dan istrinya, ya, Umrah bintu Rawahah adalah seorang yang salihah. Ya.
Dia bukan tidak mau anaknya diberikan keistimewaan, akan tapi dia ingin memastikan bahwa pemberian itu adalah pemberian dengan cara yang benar dan dihalalkan menurut syar'i. Maka dengan senang disambut pemberian itu, akan tetapi beliau ingin memastikan apakah secara syar'i dibenarkan sehingga kesenangan itu perlu diturut, atau mempunyai hukum yang berbeda sehingga beliau memilih untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa demi Allah aku tidak akan menerima sampai engkau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyaksikan pemberian itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berkenan memberikan saksi atas pemberian itu maka akan diterima. Datanglah Bashir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang permintaan istrinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "A'taita sa'ira waladika mithla hada?" Apakah engkau memberikan semua anak-anakmu seperti itu? Maka dijawab oleh Bashir, "La, tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan adillah dalam pemberian kepada anak-anakmu. Maka dikatakan bahwa beliau tidak jadi memberikan atiyah kepada Nu'man, karena tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat saya katakan tadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ashhid ghairi au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Saksikan saja kepada orang lain. Aku tidak mau bersaksi ala jawbin kepada perkara yang zalim. Ini adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua, yang kemudian nanti akan kita pahami diambil hukum yang berbeda antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mempunyai kebun dan kebunnya mempunyai penghasilan, Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin mengkhususkan sebagian hasilnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu sebanyak isrina wasaqan, yaitu 20 wasak, satu wasak itu adalah 60 sa', yang oleh para ulama dikatakan bahwa beratnya kira-kira penghasilan itu adalah 130 kg. Namun hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam maradul maut, dalam keadaan sudah sakit yang kemudian beliau wafat dengan sakit tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha belum mengambilnya, sehingga belum ada al-qabdu alal hibah, belum diterima, padahal syarat sahnya itu harus sudah diterima. Sementara sudah dalam keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu maradul maut, artinya sudah tidak boleh melakukan hal itu, dan itu akan menjadi harta waris bagi seluruh putra dan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memberikan itu karena ada sebab, bahwa Abu Bakar memandang orang yang paling butuh untuk berada di dalam kecukupan setelah sepeninggal beliau radhiyallahu taala anhu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi diceritakan bahwasanya Abu Bakar di antara pemberiannya adalah 20 wasak di sebuah kebun yang berada di Ghabah. Ghabah ini adalah sebuah tempat yang keluar dari Madinah. Dan itu dikatakan saat hadarathu al-wafat. Ini dalam sakit yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian meninggal dengan sakit tersebut.
atau dalam keadaan kondisi di mana Abu Bakar sudah akan wafat, artinya hadaratu al-wafat. Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, "Wallahi ya bunayyatu, ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya kina ba'di minki wala azu alayya faqran ba'di minki." Wahai Aisyah, demi Allah, putriku, aku melihat tidak ada seseorang pun yang lebih aku sukai untuk berada di dalam kecukupan dan jauh dari kefakiran sepeninggalku melebihi diriku. Wa inni kuntu nahaltu hajada 20 wasaqa. Dahulu pemberianku adalah sebanyak 20 wasak. Falau kunti jadatihi wa tazbihi kana laki. Kalau dahulu engkau sudah ambil, maka itu sudah menjadi milikmu. Akan tetapi apa yang terjadi? Wa innama huwal yawm malu warithin. Tapi hari ini itu sudah menjadi harta waris. Kuma akhwaka wa ukhta. Faqtasimuhu ala kitabillah. Dua saudaramu, Muhammad dan Abdullah, yang laki-laki, dan juga dua saudaramu yang perempuan. Maka Aisyah mengatakan, "Ya abati wallahi law kana kada wa kada la taraktuhu." Wahai bapakku, Aisyah radhiyallahu taala anha juga seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai akhlak Al-Qur'an. Sebagaimana Allah karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami beliau akhlak Al-Qur'an. Aisyah mengatakan, "Wahai bapakku, kalau seandainya itu jumlahnya demikian dan demikian, aku pun akan tetap jadikan sebagai tarikah, sebagai waris." Artinya dia ingin berbagi kepada saudara-saudaranya radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah bertanya, "Innama hiya asma, famadil ukhra?" Tapi engkau sebut dua orang perempuan, satunya adalah Asma, tapi siapakah yang lain? Maka Abu Bakar mengatakan Zulbatnin binti Kharijah, yaitu dari bintu Kharijah, istri Abu Bakar yang berikutnya radhiyallahu taala anha. Uraha jariyah, aku melihatnya dia akan terlahir sebagai seorang wanita, dan subhanallah lahir benar sebagai seorang bayi wanita. Nah, hadis ini dibawakan atau asar ini dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya untuk mendukung pendapat beliau bahwa jumhur mengatakan hibah itu untuk masalah keadilan itu hukumnya adalah mustahab, bukan wajib. Tapi kita ingin memahami dua cerita ini dulu, bahwa cerita yang pertama berkaitan dengan Nu'man ibnu Bashir, dan cerita yang kedua berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kedua-duanya berkaitan dengan hibah, bukan nafkah. Adapun nafkah kita sudah membahasnya, tapi ini berkaitan dengan hibah, yaitu pemberian. Nah, para ulama menyebutkan bahwa di dalam masalah pemberian ini, asalnya juga merupakan perkara yang seharusnya adil, bahwa al-adlu fil atiyah adalah merupakan perkara yang masyru'. Bersikap adil dalam masalah pemberian atau hadiah berbeda dengan nafkah adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama berbeda pendapat. Banyak sekali di kalangan para ulama bahwa wajib untuk adil. Ada Imam Al-Bukhari, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Tawus, dan ada Imam Ahmad dan juga Al-Hanabilah, kemudian masyayikh kontemporer Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa di sini adalah wajib. Sementara banyak juga ulama, bahkan dikatakan oleh Syekh di sini jumhur al-ulama, mengatakan hukumnya adalah sunnah, mustahab. Meskipun jika tidak ada sebab-sebab yang menghendaki,
ya mestinya tetap adil dalam masalah pemberian. Ya. Mereka para ulama jumhur memahami bahwa perintah untuk taswiyah, untuk menyamakan, ya, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, itu adalah perintah yang hukumnya adalah nadab, ya. Sehingga apabila tidak dilakukan itu makruh, ya, makruh. Wallahu taala alam, ya. Sementara mereka menyepakati kalau ada sebab yang syar'i, ya, maka boleh membedakan, ya. Boleh ada perbedaan di dalam masalah pemberian, ya. Seperti tadi kita contohkan juga, ya, anak yang soleh dan anak yang cenderung tidak soleh. Akan tapi orang tua harus berusaha untuk menampakkan keadilannya dan harus menunjukkan. Ya, pada pembahasan buku ini, Mustafa Al-Adawi misalnya menyebutkan, kalaupun kita memberikan perbedaan, mestinya anak-anak diberikan pengertian tentang kenapa itu berbeda. Sebagai contoh bahwa, ya, fulan adalah baik di dalam menggunakan, ya, uang, menggunakan, ya, pemberian, dan dia juga rajin ke masjid, rajin baca Quran, ya, maka kamu kalau baca Qurannya rajin, kalau kamu ke masjid juga rajin, ya, saya juga akan berikan sebagaimana saya berikan kepada, ya, misalnya abangmu atau adikmu, ya. Ini sebagai salah satu contoh, ya, yang dibawakan oleh Syekh. Yang jelas bahwa apabila ada sebab yang syar'i, maka insya Allah tidak ada perbedaan, ya, bahwa sebab yang syar'i itu membolehkan adanya perbedaan dalam masalah pemberian. Tapi pada asalnya, ya, seseorang harus berbuat adil di dalam masalah hibah, ya, di dalam masalah pemberian. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, meskipun Syekh membawakannya untuk mendukung pendapat jumhur, ya, tetapi kalau kita lihat mungkin ada sebab, ya, yang dinilai oleh as-sahabi al-jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa itu adalah merupakan sebab yang membolehkan untuk memberikan hibah yang seperti itu, ya. Sebab kalau tidak ada sebab yang membolehkannya, bisa jadi itu adalah masuk memang sejak pertama dalam perkara waris, ya. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, dalam riwayat tadi menyebutkan tentang perkara apa, ya, bahwa ya bunayyatu ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya ghina ba'di minki wala azu alayya faqran ba'di minki. Sebutkan alasan yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Baik, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pembahasan ini kita memahami bahwa, ya, pada dasarnya dalam masalah hibah atau hadiah atau pemberian atiyah, ya, seseorang juga berusaha untuk adil di antara anak-anaknya, ya, kecuali jika ada sebab yang mengharuskan untuk itu. Kemudian para ulama membahas tentang kaifiyatu al-adli atau kaifiyatu al-mumatsalah, at-taswiyah, ya. Bagaimana caranya, ya, untuk memberikan keadilan itu, ya. Para ulama di sini ada perbedaan pendapat, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk berbuat adil di dalam masalah ini kembali kepada hukum waris, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya, bahwa untuk anak laki-laki itu, ya, 2 kali, ya, bagian untuk anak perempuan, ya. Maka saya ambil contoh bahwa kalau anak laki-laki diberikan, ya, misalnya 100.000, maka anak perempuan diberikan 50.000. Ini menurut pendapat sebagian ulama atau banyak di kalangan para ulama, ya. Itu adalah cara memberikan keadilan. Pendapat yang kedua bahwa memberikan keadilan itu caranya adalah, ya, dengan benar-benar tasfiyah, ya. Karena kalau waris itu adalah kismah setelah seseorang meninggal, ya. Adapun dalam masalah al-hayah, dalam masalah kebutuhan hidup ini, ya, maka tidak dipakai kismah tersebut, ya, tapi dipakai kismah pembagian yang berdasarkan adil menurut, ya, pemahaman seseorang atau yang masuk ke dalam pemahaman
uh, seseorang secara akli, secara fitri, dan itulah yang dipahami ya tentang makna adil di dalam masalah ini, yaitu taswiyah ya, atau mumatsalah atau serupa ya. Jadi kalau dalam bentuk uang misalnya, kalau seorang anak laki-laki diberikan ya misalnya 100.000, maka anak perempuan juga tetap diberikan 100.000 ya. Kalau misalnya itu bentuknya hadiah, maka mempunyai miqdar yang sama, kadar yang sama. Sebagai contoh, ada mungkin perhiasan wanita yang masuk kategori nafkah ya, sekedar perhiasan ya. Tapi ada perhiasan yang masuk ke dalam pemberian yang lebih dari itu ya. Maka bagi anak laki-laki, ya dia tidak membutuhkan perhiasan itu. Dia membutuhkan misalnya pemberian yang lain, apakah jam tangan atau ya hal-hal yang serupa, yang harganya kurang lebih sama. Ya. Maka itu adalah kaifiyah yang dikatakan oleh ulama yang lain. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, ya, cara yang kedua ini, ya, yang dikuatkan oleh banyak juga di kalangan para ulama, dan saya juga cenderung kepada pendapat yang kedua ini, bahwa al-adlu ya di antara al-aulad di dalam masalah hibah atau pemberian ya adalah dengan cara tasfiyah, tidak dengan cara merujuk kepada hukum waris ya, bahwa lidzakari mislu hadzi al-unthayain. Pemirsa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dengan demikian kita memahami pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah masalah al-infaq ya, yang wajib ya, dan bagaimana pembahasan dan pembagiannya. Dan yang kedua adalah masalah al-adlu ya, di dalam masalah hibah atau pemberian ya. Al-adlu di dalam masalah hibah atau pemberian ya, sebagaimana tadi dikatakan, pada asalnya seseorang harus mengupayakan untuk itu ya, dan harus berusaha untuk sama. Dan hikmah pada dua hal ini adalah sesuatu yang sangat zahir ya, yang sangat nampak, dan ternyata juga mempunyai pengaruh di dalam masalah pendidikan. Bahkan para ulama-ulama kita ya, bahkan para sahabat, ulama salafus saleh sangat memperhatikan untuk perkara-perkara yang demikian ya. Jadi kita dapatkan mereka ya dalam perkara-perkara yang kecil saja ya, memberikan perhatian ya, kasih sayang berupa ciuman, berupa pelukan ya, berupa memberikan tempat duduk. Mereka memperhatikan itu. Bagaimana dengan perkara-perkara yang besar ya. Sementara kita dapatkan kadang-kadang orang tua tidak memperhatikan masalah ini, dan kemudian berpengaruh kepada pendidikan anak-anaknya. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Dan apabila kita merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan penjelasan para ulama dalam hal ini, ternyata agama Allah Subhanahu wa taala al-Islam mempunyai petunjuk yang sedemikian lengkapnya, dan bahwasanya keadilan itu adalah merupakan aslun min usuluddin, adalah merupakan salah satu hal yang pokok di dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala ya. Adil dalam perkara apa saja, dan dalam konteks pembicaraan kita adalah adil di dalam masalah pemberian kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barakah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ini. Dan pembahasan selengkapnya di dalam masalah infak ya, atau pembahasan panjangnya di dalam masalah nafkah ya, bisa kita rujuk kepada buku beliau Tarbiyatul Al-Abna. Inilah yang bisa disampaikan, dan kita kembali ke studio Ahsan TV untuk kemudian kita melihat apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi pada kesempatan pagi hari ini. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali ke studio Ahsan TV. Alhamdulillahi wahdah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin nalqah. Ya, pertanyaan yang masuk pada pagi hari ini, Ustadz izin bertanya. Ya.
Barakallahu fiik. Setiap kali hari Lebaran biasanya keluarga besar kami melakukan tradisi membagi-bagi THR ya kepada anak-anak dari yang paling kecil sampai dewasa yang belum bekerja ya. Bolehkah orang tua mengambil dan menggunakan THR anak tersebut dengan alasan anaknya masih kecil atau belum balik dan memahami konsep uang ya, dari Ibnu Kemal di Cikarang. Nah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan ala soal ya. Kaitannya dengan harta milik anak-anak kita, maka kita juga harus berusaha untuk menjaga milik mereka ya. Dalam masalah tasarruf, dalam masalah menggunakan uang itu memang perlu dibedakan. Tadi saya singgung masalah orang yang rasyid, yang sudah bisa menggunakan dengan baik, dengan orang yang masih safi, yaitu belum bisa menggunakan dengan baik ya. Maka apabila masih tergolong safi, masih tergolong anak-anak, masih belum mengerti ya, maka kita pegang bukan untuk memiliki ya, tetapi kita pegang untuk mengatur bagaimana dia menggunakan uang tersebut ya. Karena pada dasarnya itu adalah pemberian untuknya, maka itu adalah miliknya, maka kita berusaha untuk memberikan haknya ya. Akan tapi masalah penggunaan hak itulah orang tua mempunyai wewenang untuk mengaturnya ya. Karena itu di dalam hal ini masuk di dalam masalah tarbiyah dan dilihat maslahat yang rajihah, yaitu maslahat yang baik, maslahat yang pas untuk anak tersebut ya. Pasti dia mungkin menggunakannya untuk jajan. Dalam masalah jajan pun boleh dia menggunakan, tapi tidak mungkin dia jajan dalam berlebih-lebihan atau jajan untuk sesuatu yang misalnya membahayakan, misalnya terlalu banyak hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu adalah hak orang tua untuk mengaturnya ya, untuk menjaganya ya. Bahkan dia merupakan keharusan, kewajiban untuk memberikan tarbiyah yang benar kepada anaknya di dalam masalah ini, karena masih berada di dalam safi, wallahu ta'ala alam. Jadi bukan untuk memiliki tapi untuk mengaturnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang anak pernah mengadu kepada saya bahwa orang tuanya tidak adil karena kakaknya disekolahkan di SMA negeri bergengsi, sementara dia disekolahkan di pesantren yang jauh dari tempat tinggalnya. Apakah perkataan anak ini benar bahwa orang tuanya telah tidak berlaku adil kepadanya? Nah, barakallahu fikum, dalam perkara-perkara yang zahir seperti itu, memang tidak boleh untuk kemudian terlihat adanya ketimpangan ya. Kalau dalam hal ini adalah bentuknya sekolah umum dan pesantren ya, maka tentunya ini adalah sesuatu yang tidak masuk di dalam poin keadilan itu ya. Karena ini adalah masalah tarbiyahnya, substansinya ya. Dalam masalah tarbiyah, mendapatkan perkara yang lebih baik, misalnya kita dalam hal ini meyakini bersama bahwa pesantren lebih baik, maka justru kakaknya itu jika masih mungkin diberikan porsi belajar agama yang mirip dengan pesantren atau yang semisal dengan itu meskipun selepas SMA ya, dalam masalah hal ini ya. Para ulama pun berbeda dalam masalah apakah dirasa itu termasuk nafkah yang wajib ataupun tidak. Tetapi di antara mereka memasukkan wajib terutama bagi yang orang tuanya memang mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, maka memang harus berusaha untuk adil dalam masalah ini, dan sama dalam masalah ini lebih cenderung wallahu ta'ala alam kepada misalnya fasilitas ya. Jadi kalau dia dikatakan berada di sebuah sekolah SMA yang bergengsi, mungkin kaitannya dengan pencapaian prestasi ya, kemudian kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang ada, maka anak yang berikutnya apabila dipilihkan pesantren, maka dicarilah pesantren yang mempunyai fasilitas yang kurang lebih sama ya, dalam hal ini ya, dan juga dalam masalah prestasi ya.
Kemudian kita juga mendapatkan dari sisi bahwa kalau ada sebab tertentu maka boleh dibedakan, maka dalam hal ini perlu diberikan pengertian, ya. Sampai dia mengerti dan membenarkan persepsi itu, ya. Sebagaimana tadi kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, bahwa kita tahu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam bersikap secara syar'i, akan tetapi dipahami keliru oleh anak-anaknya yang lain. Oleh karenanya perlu dibenarkan tentang persepsi tersebut, ya, bahwa bukan itu tidak adil, akan tetapi ada hal yang bahkan ingin dicapai dan dikuatkan anak di dalam masalah ini. Kemudian masalah yang zahir tadi kaitannya dengan fasilitas, mungkin kaitannya yang kurang lebih bergengsinya itu sama, selama tidak bermudarat kepada perkara-perkara yang justru kontraproduktif dengan kesolehan yang kita lakukan, maka itu tetap harus dijaga. Kalaupun dia masih merasakan itu, ya mungkin ada hal-hal yang sifatnya adalah kompensasi yang kaitannya dengan apa yang kemudian dia memahami keadilan itu secara zahir. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita bacakan berikutnya, dan ini mungkin pertanyaan yang ketiga sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya melakukan azan pada saat memasukkan mayat di liang kubur, ya? Ya, apakah hal-hal yang seperti itu ada di dalam syariat Islam? Ya, dari saudara kita di NTB. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebetulan tadi malam kita baru selesai menguburkan salah seorang dari saudara kita, ya, Bapak Ali rahimahullah ta'ala, ya, dan kita berusaha menjalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setelah dimandikan, disolati, kemudian berusaha untuk segera kita membawa ke makbarah, ya, dan ketika memasukkan mayat beliau rahimahullah taala ke liang kubur, yang paling utama adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa, ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, Bismillah, dan dengan menyebut, ya, millah, dengan millah, ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ditunjukkan, ya, oleh para ulama, merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kemudian wallahu ta'ala alam, ya, setelah itu kita mendoakan, ya, sebagaimana, ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Is'alu li ahikum at-tabat atau tathbit fa innahu al-ana yus'al, ya. Mintalah untuk saudara kalian kekokohan untuk menjawab pertanyaan, karena saat ini dia ditanya. Maka kita bisa menghadap kiblat, kemudian kita berdoa untuk memberikan doa agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya as-sabat, yaitu kekokohan di dalam menjawab pertanyaan kubur. Itu saja yang kita pahami, Allah taala alam, dalam masalah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk selalu menambah ilmu, belajar terhadap ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitum. Ya, cukuplah kita berittiba, tidak mengada-adakan, dan hal itu adalah yang dinasihatkan oleh para sahabat kepada kita umat yang setelah mereka. Aku lupa lihat, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian 3 pertanyaan yang bisa kita bacakan dan kita jawab pada kesempatan kajian tarbiyah al-abna, ya.
Sunnah Tarbawiyah kesempatan 9 Muharram 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.